Kepala BNPB RI kunjungi lokasi erupsi Gunung Ruang. Bandara Samratulangi Manado kembali dibuka. Fikilumentut daftar Cawagup. Halo, selamat pagi masyarakat Manado dan Sulawesi Utara. Ya, kembali lagi Anda bersama kami, di mana kami akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan sejumlah informasi menarik seputar Sulawesi Utara yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi Kompas TV Manado. Betul sekali. Dan tentunya kami juga ingatkan bagi Anda saudara bahwa kami hadir secara digital. Anda bisa menyaksikannya lewat kanal YouTube dan juga Facebook dengan nama Kompas TV Manado. Ya, Hana, tidak usah lama-lama lagi. Langsung aja bersama saya Edward Siwi. Dan saya Hana Imbar. Inilah Sapa Manado selengkapnya. Ya, kita ikuti informasi yang pertama, saudara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, Letjen TNI Suharyanto bertolak dari Kota Manado menuju Kabupaten Kepulauan Sitaro Sabtu pagi. Dalam kunjungannya, Letjen Suharyanto meninjau posko pengungsian dan memastikan warga terdampak tetap tercukupi kebutuhan selama masa tanggap darurat bencana. Bertolak dari Manado menggunakan helikopter milik BNPB Republik Indonesia, rombongan bergerak ke Pulau Siau dan meninjau pengungsi yang bertahan di salah satu posko, tepatnya di Aula Gereja Desa Ondong, Pulau Siau. Pengungsi yang tinggal di posko ini merupakan korban erupsi Gunung Ruang yang berasal dari desa-desa di Pulau Tagulandang. Dalam pertemuannya di posko pengungsian, Letjen TNI Suharyanto berdialog dengan korban erupsi dan memastikan BNPB Republik Indonesia akan terus memantau perkembangan ribuan pengungsi erupsi gunung api, baik yang tersebar di posko pemerintah di Kabupaten Kepulauan Sitaro maupun pengungsi yang telah keluar dari Kabupaten Sitaro dan tersebar di Kota Manado, Kota Bitung, dan Kabupaten Minahasa Utara. Selanjutnya, Letjen Suharyanto mengatakan langkah penanganan khusus bagi warga di 2 desa di Pulau Ruang yang terdampak parah erupsi Gunung Ruang harus direlokasi. Relokasi 2 desa di kaki Gunung Ruang menjadi salah satu agenda prioritas penanganan erupsi Gunung Ruang dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Jumat pekan lalu. Pemerintah pusat sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait tempat relokasi yang rencananya di Kabupaten Bola Mongondo Selatan. Pembangunan lahan dan perumahan disiapkan oleh pemerintah pusat melalui BNPB Republik Indonesia dan kementerian terkait lainnya. Selain penanganan korban pengungsi selama masa tanggap darurat, BNPB juga menyiapkan bantuan untuk rumah warga yang rusak sesuai kategori mulai dari rusak berat, sedang hingga ringan. Dan kita sudah sampaikan bahwa Bapak Presiden memimpin rapat kemarin dan memutuskan bahwa yang para masyarakat yang tinggal di Gunung Ruang ada 301, itu semuanya direlokasi ke wilayah Kabupaten Bola Mongondo Selatan, yaitu tepatnya di Desa Musidi. Kemudian masyarakat sejak radius 6-7 km di Pulau Tagulandang rata-rata mengungsi karena takut. Itu sudah kita berikan informasi bahwa kita menunggu sampai status gunung kembali menjadi waspada tahap 2 baru mereka bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Mereka juga menanyakan banyak rumahnya yang rusak, itu sudah kita sampaikan bahwa pemerintah akan membantu. Hingga Sabtu pekan lalu, status Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro masih di level 4 atau awas. Radius 7 km dari kawah Gunung Ruang masih dianjurkan untuk warga tidak untuk beraktivitas. Adapun warga terdampak akibat erupsi Gunung Ruang yang kembali erupsi hebat pada 30 April lalu, membuat ribuan warga di Tagulandang mengungsi. Lebih dari 4 ribuan warga mengungsi keluar dari Kabupaten Kepulauan Sitaro menuju Kota Bitung, Minahasa Utara hingga Kota Manado. BNPB Republik Indonesia memastikan pengungsi yang telah keluar dari Kabupaten Kepulauan Sitaro tetap mendapatkan penanganan dalam masa tanggap darurat bencana, terutama untuk kebutuhan dasar. Yana Mekasingal, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, saudara.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Letjen Suharyanto mengunjungi korban terdampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Dalam kunjungannya ke Sitaro, Kepala BNPB RI mengunjungi 2 titik pengungsian, masing-masing di Desa Ondong, Pulau Siau, dan Desa Apengsala di Pulau Tagulandang. Apa saja langkah pemerintah pusat dan BNPB RI dalam penanganan pengungsi di masa tanggap darurat bencana dan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Gunung Ruang? Berikut wawancara jurnalis Kompas TV, Yanemike Singal dan juru kamera Jufri Kasumbala dari Pulau Tagulandang. Saudara, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Kepulauan Sitaro, tepatnya di Pulau Tagulandang. Dan wilayah ini merupakan salah satu lokasi di mana terdapat 22 desa yang terdampak akibat terjadinya erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro pada 30 April yang lalu. Setidaknya pemerintah Kabupaten Sitaro mendata ada sebanyak kurang lebih 11.000 penduduk terdampak dari erupsi Gunung Ruang ini sendiri. 2 desa secara khusus di Pulau Ruang, terdapat 2 desa yang memang terdampak paling parah akibat erupsi Gunung Ruang ini sendiri. Dan dari 11.000 yang terdampak ini, pemerintah juga mendata bahwa ada sebanyak 9.000-an warga telah melakukan evakuasi, baik evakuasi mandiri maupun evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro bekerja sama dengan pemerintah pusat dan BNPB Republik Indonesia. Dan seperti apa langkah penanganan para pengungsi pasca erupsi ini? Saya bersama-sama dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, Bapak Letjen Suharyanto, yang hari ini bertolak dari Manado, datang mengunjungi langsung pengungsian dan melihat lebih dekat dampak dari erupsi Gunung Ruang ini yang terjadi di Pulau Tagulandang. Saya akan mewawancarai untuk meminta keterangan lebih lanjut berkaitan dengan langkah dari pemerintah untuk penanganan pasca erupsi ini sendiri. Selamat siang Pak Suharyanto. Selamat siang. Pak, kemarin baru saja rapat terbatas dengan Bapak Presiden untuk melakukan langkah penanganan termasuk pemulihan pasca erupsi Gunung Ruang ini sendiri. Apa poin-poin penting yang disampaikan Presiden sebagai langkah pemerintah BNPB Republik Indonesia untuk penanganan pengungsi dan rehabilitasi bagi wilayah yang terdampak Gunung Ruang ini sendiri? Baik, terima kasih Mbak. Jadi saya langsung ke Pulau Tagulandang dan Pulau Siau. Tadi Mbak katakan ini sebagaimana arahan Bapak Presiden. Jadi di Pulau Ruang itu kami yakinkan sekarang kondisinya sudah kosong. Ada 301 kepala keluarga, 838 jiwa, ini sudah keluar semua. Sebagian ada di Pulau Siau, sebagian ada di Pulau Tagulandang, sebagian sudah ada di Bitung dan Manado. Tadi saya sempat berdiskusi dengan pengungsi yang ada di Pulau Siau, karena kebetulan baru kami, pejabat yang bisa langsung berkomunikasi dengan mereka yang dari pusat, mereka rata-rata siap untuk direlokasi. Mereka juga menyadari bahwa kalau masih tinggal di Pulau Ruang, bahaya akan terus mengancam. Kemudian untuk yang di Pulau Tagulandang juga masih ada beberapa pulau yang sore ini segera akan dievakuasi menuju Bitung dan Manado. Ada pertanyaan dari beberapa warga, sebagian kecil 1-2 warga, yang bagaimana kalau mereka menginginkan tidak ke Kabupaten Bolang-Mongondo Selatan, di Desa Modisi, karena mereka punya aset. Nah, kita izinkan, yang penting tidak di Pulau Ruang. Jadi mereka bisa evakuasi atau pindah di Pulau Tagulandang, di Kepulauan Siau, atau di Manado dan Bitung. Untuk rumah-rumahnya nanti dibangunkan oleh pemerintah sama seperti yang direlokasi. Kemudian sebagai informasi per hari ini Gunung Ruang relatif terkendali. Informasi dari Kepala PBMBG tadi lebih bagus daripada kondisi tanggal 30. Dan apabila kondisinya seperti ini 1-2 hari ke depan, kita akan menyampaikan ke masyarakat bahwa radius yang harus diungsikan semakin pendek. Kalau sekarang kan 6 km, 7 km, mungkin kalau besok terkendali, lusa bisa 5 km. Tapi kalau kita lihat di Pulau Tagulandang, tadi Mbak juga ikut kami, memang radius 4-5 km sudah kosong. Ada beberapa penduduk 1-2 yang mengawasi harta benda, tapi mereka pun sudah diawasi dan apabila ada eskalasi mereka akan
segera bergerak ke bagian selatan Pulau Tagulandang, yaitu yang jarak radiusnya lebih dari 7 km. Kemudian para pengungsi untuk kebutuhan dasarnya ini relatif terpenuhi semua. Kita tadi lihat dapur umum dari Kementerian Sosial, TNI Polri, BPBD, dan semua instansi terkait, termasuk ada juga dari lembaga swadaya masyarakat sudah berfungsi. Dan kami yakinkan tadi kepada pejabat bupati bahwa logistik dalam waktu seminggu ke depan ini bisa tersedia. Dan apabila nanti sudah menipis, kita akan kirimkan. Memang semula kendalanya adalah transportasi, tapi sekarang sudah tidak. Karena sudah ada kapal TNI Angkatan Laut, sudah ada kapal Basarnas, kapal Bea Cukai, bahkan kapal-kapal perhubungan dari sipil pun sudah kita kerahkan. Relatif semua penanganan sampai hari ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. Gitu. Baik Pak Kepala BNPB, terima kasih atas waktunya bersama Kompas TV Manado. Saudara, itu tadi keterangan dari Kepala BNPB Republik Indonesia berkaitan dengan penanganan dari korban erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Yanemi Kesingal, Jufri Kasumbala, Kompas TV, Sitaro. Ke informasi lainnya, saudara, saat ini sejumlah pengungsi dari kaki gunung api Ruang di Tagulandang berada di fasilitas Tumoto Center Kementerian Sosial RI Kota Manado dalam kondisi yang baik. Mereka mengaku siap direlokasi pemerintah karena kampung halamannya sudah tak bisa ditinggali lagi. Seperti inilah kondisi terakhir sejumlah 112 pengungsi dari desa Laing Patehi, desa yang berada di kaki gunung api Ruang Tagulandang. Para pengungsi terlihat dalam keadaan yang baik dan sehat setelah berada di fasilitas Tumoto Center Kemensos RI di Pal 4 Manado selama 2 hari terakhir ini. Sejumlah fasilitas disediakan pihak penampung, diantaranya kasur, selimut, dan makanan sebanyak 3 kali sehari. Mereka juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan saat masuk ke fasilitas ini. Para pengungsi mengaku siap untuk direlokasi pemerintah ke tempat pemukiman yang baru karena kondisi kampung halamannya yang sudah tidak bisa dihuni lagi. Pengungsi Gunung Ruang, kampung Laing Patehi, ya di kaki gunung. Itu keadaan kondisi terakhir di sana gimana, Bu? Rumah-rumah? Rumah masih rusak semua. Rusak semua? Iya. Masih bisa ditinggali nggak? Tidak bisa. Kalau hari Kamis orang berangkat mengungsi dulu di BLK Bitung, baru kemarin pindah di sini. Ada berapa banyak pengungsi, Bu? Kalau sampai saat ini 112, tetapi ini kan setiap ada kalau datang kita terima. Kalau sampai saat ini ada 112 pengungsi, itu tersebar dari bukan hanya dari Gunung Ruangnya yang harus direlokasi ke Bolsong nanti, tetapi juga dari radius 7 km dari Tagulandang yang Sejumlah pengungsi terpantau masih berdatangan masuk ke fasilitas Tumoto Center ini yang langsung didata dan mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari pihak pengelola fasilitas ini. Edward Siwi, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, pemerintah upayakan relokasi warga Pulau Ruang pasca erupsi gunung api. Saat ditemui, respon warga beragam. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe tiba di Pulau Tagulandang pada Jumat pagi. Agenda utama Gubernur Sulut mendampingi Kepala BPNPB hanya saja batal karena Letjen TNI Suharyanto harus menggelar rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia. Oli memastikan semua warga akan mendapat penanganan serius termasuk relokasi tempat tinggal. Upaya ini kemudian mendapat respon warga. Jawaban berbeda dari para warga Pulau Ruang merespon rencana relokasi. Warga takut nantinya kondisi berbeda dengan di Pulau Ruang dan butuh waktu lama untuk menyesuaikan kembali. Bilang akan ada relokasi keluar pulau. Kalau Bapak sendiri sebagai warga Laing Patehi bagaimana Pak? Setuju Pak. Setuju? Ya. Mungkin apa yang bikin Bapak setuju Pak? Karena di Lembang kan sudah hancur total Pak. Rumah semua, bangunan. Jadi sudah siap untuk meninggalkan Pulau Ruang Pak? Kalau kondisi rumah sekarang bagaimana di sana Pak? Masih ada barang yang bisa diselamatkan Pak? Tinggal mulia di sana Pak. Masih ada ya, kalau tidak ada ya. Apa yang bikin Ibu belum siap Bu? Apa? Masih ada barang. Tapi kalau barang itu diangkat Ibu siap?
suami itu bilang suami. Bilang suami. Atau karena ibu memang sudah lama tinggal, berapa lama tinggal di sana, Bu? Kalau mau tinggal, saya masih belum tinggal. Iya. Cuma mau ambil barang. Iya, maksudnya dari dulu ibu tinggal di Pulau Ruang sudah berapa lama sampai sekarang, Bu? Selama. Ibu dulu profesi di sana apa? Ibu rumah tangga atau berkebun? Berkebun, suami ke laut. Ke laut. Sementara itu, kunjungan kerja Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondokambe, menjelaskan kepada warga niat pemerintah untuk merelokasi warga di wilayah Sulawesi Utara. Rencananya relokasi akan disiapkan di sebuah desa di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Tapi kalau ada lahan di Tagulandang sini yang cukup, kurang lebih 10 hektar, ya kita akan relokasi ke Tagulandang. Tapi menurut informasi dari Pak Bupati, lahan Pemda cuma ada 1 hektar. Jadi kami bisa menjelaskan kepada masyarakat yang ada di Gunung Ruang, kalau bisa semua direlokasi di daratan Sulawesi Utara. Dan kita lihat di mana tempat yang mereka rasa paling cocok dengan budaya dan lingkungannya. Nah, itu yang kami akan siapkan. Dan besok kami minta seluruh pengungsi Gunung Ruang dilokalisasi ke Manado. Hingga saat ini, 4.639 warga telah dievakuasi keluar Pulau Tagulandang pasca erupsi Gunung Api Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Jufri Kasumbala, Kompas TV, Sitaro, Sulawesi Utara. Ke informasi berikutnya, Saudara, hari ke-6 masa tanggap darurat pasca erupsinya kembali Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana melakukan pemantauan udara terhadap aktivitas vulkanik Gunung Ruang menggunakan helikopter BNPB. Ya, Saudara, hari ini hari ke-6 dalam masa tanggap darurat bencana yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro pasca erupsinya kembali Gunung Ruang yang terjadi pada 30 April yang lalu. Hari ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia melakukan pemantauan kembali aktivitas dari Gunung Ruang ini sendiri, dan saat ini saya sedang berada di helikopter milik BNPB Republik Indonesia dan sedang melakukan pemantauan dari atas udara berkaitan dengan aktivitas kegempaan dari Gunung Ruang ini sendiri. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kondisi dan perkembangan dari aktivitas kegempaan Gunung Ruang di hari ke-6 dalam masa tanggap darurat ini, saya akan mewawancarai dua narasumber. Yang pertama, Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB Republik Indonesia, Abdul Muhari, bersama dengan Kepala PVMBG, Hendra Gunawan. Pak, hari ini melakukan pemantauan udara langsung di Gunung Ruang. Seperti apa kondisi terkininya? Ya, kita lihat dalam 3 hari terakhir ini aktivitas Gunung Ruang secara visual ya. Kalau secara teknis nanti disampaikan oleh Kepala PVMBG, tapi kita lihat mulai aktivitasnya mulai turun, sehingga kita harapkan ini terus stabil sehingga kita mungkin mulai bisa berpikir untuk apakah mengurangi radius atau mengurangi level dari aktivitas gunung api tersebut. Nah Pak, selanjutnya sempat beredar informasi hoax di masyarakat berkaitan dengan aktivitas Gunung Ruang ini sendiri. Apa imbauan dari BNPB sendiri terkait informasi tersebut? Ada 2 isu ya yang berkembang di masyarakat. Pertama, isu potensi tsunami, yang ini memang kami BNPB, PVMBG, dan pemerintah daerah harus mewaspadai itu karena potensi itu ada, secara historis itu pernah terjadi, sehingga kita benar-benar harus mengamankan masyarakat dari pesisir dan radius 7 kilo. Yang kedua adalah isu mengenai Pulau Tagulandang itu patah dan tenggelam. Ini kalau mekanisme patah dan tenggelam kita pastikan itu tidak ada, itu adalah hoax. Karena ini adalah pulau gunung api ya, karena bencana yang kita sedang hadapi ini adalah bencana erupsi, sehingga kita tidak bicara gempa tektonik atau gempa patahan yang bisa membuat satu pulau itu jadi patah. Baik, itu informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan kondisi terkini dari aktivitas Gunung Ruang sendiri. Saya akan lanjut kepada Kepala
PVMBG yang juga turut bersama dalam helikopter BNPB Republik Indonesia untuk melakukan pemantauan udara langsung. Pak Hendra Gunawan, memantau langsung seperti apa kondisi ruang terkini dari pemantauan PVMBG sebagai instansi yang memang berhak dan berwenang untuk menginformasikan terkait aktivitas Gunung Ruang ini sendiri. Tadi sudah kita lihat dari udara bahwa hampir semua dampak erupsi ini meratakan semua perumahan yang ada di Pulau Ruang. Bisa diamati juga terjadi adanya asap berwarna putih ya dengan tinggi kurang lebih 400 sampai 500 meter. Itu mengindikasikan bahwa komponen air lebih dominan. Kemarin masih kita lihat ada warna kecoklatan, tapi sekarang sudah warna-warna putih. Pak, ini statusnya kan masih level 4 atau awas. Apa yang bisa direkomendasikan atau imbauan kepada masyarakat di sekitar pulau atau Gunung Ruang ini sendiri? Ya, dengan melihat kondisi seperti ini, hari ini akan kita evaluasi lagi ya, terutama mengenai rekomendasi. Tapi kita juga mohon masyarakat agar tetap tenang dan bersabar sambil menunggu situasi dari Gunung Ruang benar-benar stabil. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama Kompas TV. Dan itu tadi saudara hasil wawancara saya bersama dengan BNPB dan PVMBG untuk menyampaikan informasi terkini dan informasi yang valid berkaitan dengan aktivitas dari Gunung Ruang pada Minggu pagi hari ini. Yanemi Kesingal, Kompas TV, Sitaro. Kita ke informasi lainnya. Saudara, operasional penerbangan Bandara Internasional Samratulangi Manado akhirnya kembali dibuka pada Minggu 5 Mei 2024 pukul 10 WITA setelah 6 hari ditutup dampak erupsi Gunung Ruang di Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro. Dibukanya kembali operasional bandara berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas stakeholder, yaitu Angkasa Pura I, Airnav Indonesia, Otoritas Bandara, BMKG, dan pihak maskapai melalui notam Notice to Airmen yang dikeluarkan pihak Angkasa Pura pada Minggu 5 Mei 2024. General Manager Angkasa Pura I Bandara Samratulangi Manado, Maya Damayanti menjelaskan, keputusan pembukaan kembali operasional penerbangan bandara adalah berdasarkan hasil uji yang dilakukan pihak Angkasa Pura I melalui paper test yang dipasang di beberapa titik airside serta hasil pantauan dari citra satelit BMKG dan koordinasi dengan PVMBG terkait yang menunjukkan kondisi Gunung Ruang yang mulai berangsur menurun pada beberapa hari terakhir. Menurut Damayanti, sejak dibuka kembali dijadwalkan sebanyak 25 pesawat dan kurang lebih 3.900 penumpang yang akan tiba dan berangkat, meski diperlukan persiapan terhadap penumpang dan pesawat oleh maskapai penerbangan. Dan kami juga terima kasih kepada seluruh stakeholder Bandara Samratulangi Manado karena atas kerjasamanya dan dukungannya sangat baik kepada kami, sehingga kita semua bisa pada hari ini melakukan pembukaan bandara untuk operasional penerbangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Utara. Kemudian untuk penerbangan yang akan kita lakukan pada hari ini ada dari Lion itu ada 9 penerbangan, 19 penerbangan, kemudian Garuda itu ada 2 penerbangan, kemudian dari Transnusa ada 2 penerbangan, dan Citylink ada 2 penerbangan. Para penumpang yang sebelumnya tertunda perjalanannya selama kurang lebih 6 hari, kini dapat melanjutkan perjalanan ke berbagai tujuan secara bertahap. Sebanyak 120 flight penerbangan dan 13.760 penumpang terdampak sejak bandara ditutup pada Selasa 30 April lalu hingga Sabtu 4 Mei 2024 kemarin. Edward Siwi, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Kementerian Keuangan RI melalui kantor Bea Cukai Bitung ikut membantu proses evakuasi warga Tagulandang dengan menurunkan 1 kapal milik Bea Cukai Bitung. Sebanyak 346 pengungsi asal Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara berhasil diangkut kapal kantor Bea Cukai Bitung jenis BC 60002. Pengangkutan 346 pengungsi asal Tagulandang dilakukan selama 2 tahap, di mana pertama pada April lalu sebanyak 243 jiwa dan Jumat 4 Mei 103 jiwa. Para pengungsi dilabuhkan di dermaga Satrol dan kemudian akan dibawa ke Balai Latihan Kerja Kota Bitung. Kantor Bea Cukai Bitung pun telah bekerja sama dengan otoritas terkait, dalam hal ini TNI Angkatan Laut,
petugas kesehatan, tim evakuasi darat, dan pemerintah setempat untuk melakukan penjemputan serta penanganan sesuai prosedur yang ditentukan. Kepala Kantor Bea Cukai Bitung Firman Bunyamin mengungkapkan selama proses evakuasi menuju Bitung pihaknya mengutamakan pelayanan prima. Terlebih para pengungsi baru saja menghadapi situasi yang kemungkinan besar mengganggu psikologi mereka. Kami sangat concern terhadap keselamatan yang pertama wanita, anak-anak, dan lansia terutama. Sehingga kami memilah-milah untuk yang tadi saya sebutkan 3 kategori tadi kita masukkan dulu, bahkan kami masukkan ke ruangan yang lebih nyaman. Nah kemudian kalau masih memungkinkan baru kita masukkan juga pengungsi yang masih lebih muda. Bunyamin menambahkan pihaknya konsen terhadap keselamatan yang utama perempuan, anak-anak, dan lansia, sehingga dipilahkan mana kategori yang didahulukan. Aldi Pascual, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Kami masih punya informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah Anda bersama kami, jangan kemana-mana dulu. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Manado. Kita ke informasi berikutnya. Saudara, mantan Wali Kota Manado Vicky Lumentut mendaftarkan diri sebagai calon Wakil Gubernur Sulawesi Utara di kantor DPW Partai Nasdem Sulut. Saat pendaftaran, Vicky Lumentut didampingi sang istri Julieta Runtuene. Vicky Lumentut maju sebagai bakal calon Wakil Gubernur Sulawesi Utara periode 2025-2030. Mantan Wali Kota Manado periode 2010-2021 ini resmi mendaftarkan diri ke Partai Nasional Demokrat Nasdem dan Partai Gerakan Indonesia Raya pada Sabtu pekan lalu. Saat mendaftarkan diri di DPD Partai Nasdem, GSVL didampingi istri tercinta Dr. Julieta Runtuene bersama tim. Proses pendaftaran ini disambut hangat oleh tim penjaringan yang dikoordinir Denny Rompas bertempat di Tower Nasdem di Bilangan Kelurahan Paniki. Mantan Ketua Pemerintah Kota seluruh Indonesia ini mengungkapkan prioritasnya untuk memperoleh dukungan dari Partai Nasdem yang ia sebut sebagai rumah perjuangannya sebagai politisi. Datang untuk menyerahkan permohonan menjadi calon, ya, salah satu calon dari peserta Pilkada 2024. Saya mencalonkan diri sebagai bakal calon Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2024-2029. Kalau ditanya kenapa mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur, didasarkan pada situasi dan kondisi sekarang ini. Kalau mau lihat ke belakang, saya 2 periode pernah menjadi kepala daerah, meskipun dalam skala kota. Nah, sekarang ingin merasakan bagaimana jadi wakil. Tak berhenti di situ, sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, pada hari yang sama, GSVL melanjutkan langkahnya dengan mendaftar ke DPD Partai Gerindra Sulawesi Utara. Aldi Pascual, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu dari pantauan Kompas TV di kantor DPD Gerindra Sulut, Ketua Umum Relawan Gugus Tugas Indonesia Raya, Jimmy Roltorar datang mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Sulawesi Utara. Dinamika politik di Sulawesi Utara semakin hangat dengan munculnya berbagai bakal calon gubernur yang siap bertarung memperebutkan kursi paling bergengsi di bumi nyiur melambai. Salah satu figur yang menjadi sorotan adalah Jimmy Torar, seorang putra Kawanua yang telah lama meniti karir di ibu kota. Jimmy Torar resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Sulut di Partai Gerindra, salah satu partai politik yang memiliki basis massa yang kuat di daerah tersebut. Jimmy Torar berterima kasih kepada tim penjaringan Partai Gerindra Sulut yang telah menerimanya dengan baik. Semoga memberikan kesempatan untuk mendarmabaktikan pengalaman yang dimiliki dalam membangun daerah. Kedatangan saya di kantor Gerindra intinya mendaftar calon gubernur Sulawesi Utara. Itu intinya. Dengan memenuhi semua syarat dan persyaratan yang diberikan. Ya harapan saya tentu ya kita kan harus bikin visi misi ide gagasan yang bagus-bagus dong. Untuk membuat lompatan-lompatan
mendesain, merencanakan bagaimana rencana pembangunan Sulawesi Utara ke depan, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang gitu. Wajar dong saya sebagai putra bangsa, putra Sulawesi Utara, putra Minahasa untuk bisa mengabdikan diri saya di daerah saya melalui Gerindra. Dalam pendaftaran, Thorar juga memperlihatkan rekam jejaknya yang telah lama berkutat di lingkaran politik ibu kota, termasuk ketika masuk dalam tim pemenangan nasional Prabowo Gibran. Thorar juga pun mendaftarkan diri sebagai calon gubernur di kantor Partai Nasdem yang menunjukkan keseriusannya dalam bersaing secara maksimal dalam perebutan kursi gubernur Sulut. Aldi Pascual, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kota Manado melakukan sosialisasi tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado 2024. Sosialisasi dilaksanakan di Hotel Grand Kawanua Manado dengan mengundang para awak media. Mengawali tahapan pemilihan kepala daerah 2024, Komisi Pemilihan Umum Manado mulai gencar melakukan sosialisasi bagi seluruh kalangan masyarakat, sembari menjalankan perekrutan bidang ad hoc. Sosialisasi kali ini dilakukan KPU Manado dalam rangka menindaklanjuti peluncuran Pilkada 2024 dari KPU Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. KPU sendiri ingin memberikan sosialisasi secara berjenjang kepada masyarakat soal tahapan Pilkada yang sedang berlangsung di KPU Manado. Komisioner KPU Manado Ramli Pateda mengatakan untuk tahapan sendiri selain sosialisasi ada perekrutan PPK dan PPS yang sedang berlangsung. Ditargetkan bisa terpenuhi hingga akhir bulan Mei. Yang jelas kegiatan kita pada hari ini adalah momen salah satu sosialisasi terkait dengan tahapan pilkada. Karena kan di awal tahun kan sudah jalan yang namanya pemantau pemilu yang sampai dengan November. Kemudian masuk pada tahapan berikutnya yaitu yang sekarang ini perekrutan badan ad hoc yang kemarin sudah kita umumkan pendaftaran itu di awal bulan. Nah ini besok tinggal masuk pada tahapan pelaksanaan tes tertulis yang berbasis CAT yang akan dilaksanakan hari Senin sampai dengan Rabu. Pelaksanaan tanggal 6 sampai tanggal 8. Cuma yang jelas KPU nanti sebelum waktu pelaksanaan akan mengecek lagi lokasi yang bertempat di SMK 1 Manado. Untuk sementara ini KPU Manado masih mempersiapkan tahapan komputer assisted test bagi para calon PPK dan PPS, di mana tanggal 6 sampai 8 Mei ada tes tertulis dan CAT bagi badan ad hoc khususnya PPK. Sosialisasi KPU Manado kali ini digelar selama 3 hari di Grand Kawanua Convention Center Manado dengan mendatangkan narasumber handal di kancah kepemiluan. Aldi Pascual, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Beberapa hari terakhir harga kebutuhan pokok terjadi kenaikan. Salah satunya minyak goreng curah yang menembus di angka Rp20.000 per kilogram. Harga minyak goreng curah di Pasar Pinasungkulan, Karobasan Manado melonjak tajam dalam 1 minggu terakhir. Harganya naik dari Rp16.000 menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Naiknya harga minyak goreng menyebabkan pembeli di pasar berkurang. Menurut pedagang, harga minyak goreng naik secara bertahap usai perayaan Lebaran. Sebelumnya minyak kan jual 17. Sekarang dia naik. Kenaikan minyak sekarang per galon 20 kilo 340. Jadi dijual 20 karena dia 1 galon kadang enggak 20. Oh, jadi 20.000 per kilo ya? Iya. Kalau kemarin jual berapa per kilo? 17.000. Warga berharap pemerintah segera menurunkan harga minyak goreng karena menjadi kebutuhan pokok warga untuk memasak. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ya, Saudara, selain informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi Kompas TV Manado, kami juga punya tambahan informasi pengetahuan untuk Anda. Ini dia.
Ya, semoga informasi tadi menambah hasanah pengetahuan kita yang disajikan dalam bentuk VT yang tadi. Ini ada informasi lainnya, yaitu perakiraan cuaca di beberapa kota di Sulawesi Utara. Inilah Prakicu. Saudara, itulah tadi Prakicu untuk hari ini ya. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan aktivitas setiap hari. Dan saudara, jangan dulu kemana-mana karena setelah jeda pariwara, Sapa Manado akan kembali hadir dalam segmen perbincangan. Tetaplah bersama kami di Sapa Manado.